Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dapat diberikan kesehatan selalu ya. Untuk memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apakah di kelas ini hadir semua? Oh, alhamdulillah hadir. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu tentang perubahan fisika dan kimia? Belum? Oke. Mari kita masuk pembelajaran. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit penjelasan pengertian perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia termasuk adalah zat. Nah, zat ini dapat mengalami perubahan mulai dari perubahan wujud yang bersifat sementara sampai perubahan membentuk zat lain yang bersifat tetap. Nah, perubahan wujud dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang perubahan fisika. Apa sih yang disebut dengan perubahan fisika itu? Nah, perubahan fisika adalah suatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat timbal balik. Artinya, dapat kembali keadaan semula. Contoh perubahan fisika antara lain. Yang pertama itu ada perubahan wujud, seperti es balok yang mencair menjadi air. Air menguap menjadi uap. Kapur barus menyublim menjadi gas tersebut. Nah, contoh tersebut adalah contoh dari perubahan wujudnya, yang mana es balok yang tadinya berbentuk padat berubah menjadi cair. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu perubahan bentuk, yang mana contohnya seperti benang diubah menjadi kain, gandum yang dikelilingi menjadi tepung terigu, batang pohon dipotong-potong jadi kayu, balok, dan tripek, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah jelas adanya perubahan bentuk seperti benang wol yang diubah menjadi kain. Nah, di situ terdapat perubahan fisika. Nah, untuk selanjutnya, perubahan fisika dapat disebabkan oleh 4 macam. Yang pertama itu penerimaan panas oleh penguap dan pencairan. Dan yang kedua, terjadinya pelepasan panas seperti pembekuan dan pengembunan. Dan yang ketiga itu pencampuran zat baru tanpa membentuk zat baru seperti pasir dan garam. Dan yang keempat, yang terakhir, itu terjadinya pemotongan atau pembelahan zat. Nah, untuk zat perubahan yang selanjutnya itu ada yang namanya perubahan kimia. Apa sih yang disebut perubahan kimia? Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat yang semula. Dinamakan perubahan kimia, dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi. Contoh dari perubahan kimia ialah antara lain seperti pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menjadi arang kayu. Dan yang kedua, contoh lainnya ialah seperti bom meledak yang merubah benda padat menjadi ledakan. Dan contoh lainnya seperti bensin, biodiesel sebagai bahan bakar berubah dari cair menjadi asap knalpot. Dan yang terakhir itu ada proses fotosintesis pada tumbuhan yang mengubah air, sinar matahari, dan sebagiannya menjadi makanan. Dan selanjutnya, apa sih sebab-sebab terjadinya perubahan kimia itu? Yang pertama itu ada pembakaran. Contoh, pada saat pembakaran kayu atau kertas, pada perubahan kimia ini energi panas diberikan zat sehingga terbentuk zat baru, yaitu arang yang mengandung karbon dan gas yang lepas sebagai asap. Itu akan menjadi sebuah asap. Dan yang kedua itu sebab-sebab terjadinya perubahan kimia ialah pencampuran. Pencampuran dua zat atau lebih yang menghasilkan zat baru. Contoh, natrium hidroksida dicampurkan dengan asam klorida
membentuk natrium dan air. Selanjutnya itu aliran listrik. Contoh, ketika mengisi ulang aki kendaraan, aliran listrik mengakibatkan terjadinya perubahan kimia dalam aki sehingga aki dapat digunakan kembali. Nah, dan sebab terjadinya perubahan kimia selanjutnya yaitu pembentukan gas. Ketika reaksi kimia sedang berlangsung, maka kita dapat melihat terbentuknya gelembung-gelembung gas di dalam larutan. Contohnya, saat ranium atau barium dimasukkan ke dalam air, kemungkinan gas yang dihasilkan adalah gas hidrogen, tidak mungkin oksigen karena memiliki sifat membantu kebakaran. Tidak mungkin juga karbon dioksida karena memiliki sifat menghambat pembakaran. Dan di sini Bapak akan memberikan sekilas contoh video antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah gambar. Dalam gambar tersebut, apakah ini perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah, benar. Ini adalah perubahan fisika. Kenapa? Karena beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya berubah bentuk dan ukuran, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetaplah sama. Dan yang kedua nih, Bapak akan sedikit mempertanyakan kembali tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh dalam gambar berikut, manakah yang perubahan fisika dan manakah yang perubahan kimia? Nah, betul. Pada gambar yang pertama itu adalah besi yang berkarat. Peristiwa besi berkarat termasuk perubahan kimia karena besi atau Fe teroksidasi dan berubah menjadi Fe203. Besi yang berkarat biasanya tidak lagi mengkilat, berwarnanya oranye dan kekuatannya pun berkurang. Dan untuk gambar yang selanjutnya itu ada lilin yang mencair. Nah, lilin yang mencair ini yang melewati proses pelelehan karena pemanasan, dan ini adalah bentuk proses perubahan fisika. Nah, dalam pemanasan ini menyebabkan lilin tersebut berubah bentuknya yang semula jadi dari zat padat dan berubah menjadi zat cair. Nah, itu tadi penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tentang penjelasan, contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia, perbedaan di dalamnya. Mungkin itu saja kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.